Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1725 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah ada di kitab Keluaran pasal 23 ayat 14 sampai ayat 19. Di bawah perikop peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. Demikian firman Tuhan. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun, semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih bicara tentang aturan-aturan dari Tuhan buat umat Tuhan, bangsa Israel, untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Haleluya. Yang pertama Saudara, umat Tuhan harus mengingat hari-hari raya yang sudah Tuhan tetapkan. Perhatikan ayat 14 dan ayat 15. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, umat Tuhan, saudara dan saya harus mengingat hari-hari raya yang sudah Tuhan tetapkan. Amin. Haleluya. Orang Yahudi memiliki banyak perayaan-perayaan agama, tetapi ada 3 perayaan utama, 3 perayaan penting bagi orang Yahudi yang disebut Salos Regalim
atau perayaan-perayaan ziarah yang mewajibkan semua laki-laki Yahudi yang berusia 12-13 tahun ke atas dari seluruh dunia untuk datang ke Yerusalem merayakan ketiga perayaan itu. Jadi pria Yahudi diwajibkan minimal 3 kali setahun untuk mengunjungi Yerusalem. Ketiga perayaan ini dicatat di dalam Ulangan 16 ayat 1 sampai ayat 17. Nanti saudara baca. Yang pertama saudara, Hari Raya Roti Tidak Beragi, yang dikenal juga sebagai Hari Paskah. Karena bangsa Yahudi diluputkan dari maut berdasarkan pengorbanan korban Paskah. Perayaan ini mendapatkan penggenapan saat Yesus, sang anak domba Allah, memberikan hidupnya sebagai ganti nyawa saudara dan saya orang berdosa. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Hari Raya Roti Tidak Beragi ini dikenal sebagai perayaan Hari Paskah, dan itu tidak boleh dilupakan oleh umat Tuhan. Yang kedua, Hari Raya 7 Minggu yang kita kenal sebagai Hari Raya Pentakosta. Karena perayaan ini dirayakan 1 hari setelah 7 minggu selesai, yaitu hari ke-50. Pentakosta dalam bahasa Yunani artinya hari ke-50. Hari raya ini merayakan diterimanya ke-10 hukum Taurat Allah di Sinai sebagai tanda bahwa Israel sudah berdiri. Yang dulunya budak sekarang telah merdeka dan menjadi bangsa sendiri. Amin. Haleluya. Ini merupakan perayaan kemerdekaan. Dan setelah bangsa Israel menetap di tanah perjanjian, perayaan ini dirayakan untuk pengucapan syukur atas panen pertama. 7 hasil utama orang Israel, gandum, jelai, anggur, ara, delima, zaitun, dan kurma. Perayaan ini disebut perayaan panen buah bungaran atau panen pertama. Itu untuk Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, simbolisme ini digenapi saat Pentakosta Kristen yang pertama. Saat itu Roh Kudus dicurahkan ke atas orang-orang percaya. Amin. Ke-10 hukum Taurat digantikan oleh Roh Kudus yang merubah hati orang percaya. Saat itu juga Israel rohani, yaitu gereja Tuhan, resmi berdiri di muka bumi ini, yang ditandai oleh panen pertama, yaitu bertobatnya 3.000 orang dari berbagai bangsa yang dalam perayaan Yahudi digambarkan oleh bermacam-macam hasil panen. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi panen pertama saudara, ribuan orang menjadi percaya dan penuaian jiwa terjadi pada saat itu. Dan saya percaya itu juga terus terjadi di zaman-zaman gereja Tuhan di masa kini. Amin. Haleluya. Hari raya yang ketiga, Hari Raya Pondok Daun, yang sering juga dikenal sebagai Hari Raya Panen Akhir. Hari raya ini adalah hari raya terakhir sebelum tahun baru Yahudi, Rosh Hashanah. Ini adalah panen raya terakhir sebelum musim dingin datang. Pada perayaan ini, bangsa Israel akan mendirikan pondok-pondok di ladang dan dari dedaunan, pelepah, korma, ganda rusa, dan lain sebagainya sebagai atap dari pondok-pondok itu, dan menggantungkan berbagai hasil panen, khususnya buah-buahan. Selama 7 hari bangsa Israel akan berada di pondoknya sembari mengingat kasih setia Tuhan yang telah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Pada puncak perayaan itu, yaitu hari ke-7, mereka akan pergi ke sinagog
dan mengelilingi Torah sebanyak 7 kali sambil mengucapkan Hosana Rabba dari bahasa Aram, artinya selamat, selamatkan juru selamat, yang berarti Tuhan selamatkan kami, sambil mereka meniup shofar. Dalam Yudaisme, hari raya Hosana Rabba juga dikenal sebagai hari penghakiman akhir. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hari raya itu harus diingat oleh umat Tuhan dan kita semua, tentunya orang percaya. Amin. Kalau dalam kekristenan ada 4 hari raya besar: Jumat Agung, Paskah, Pentakosta, dan hari Natal. Semua hari raya itu tidak boleh kita lewatkan. Kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kalau begitu ngapain kita setiap minggu beribadah? Kalau Alkitab menganjurkan semua laki-laki hanya 3 kali ibadah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bedanya kita dengan bangsa Israel, kita ini sudah ada di penghujung waktu. Kita harus berjaga-jaga. Amin. Jadi waktu 3 kali dalam setahun untuk datang ke bait Allah itu tidak berlaku. Kita harus setiap hari berjaga-jaga. Makanya gereja Tuhan mengambil keputusan untuk setiap minggu datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, kita selalu ingat kepada Tuhan dengan selalu datang beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi hari ini hari Minggu, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Supaya di saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan mendapati saudara dan saya setia. Tuhan mendapati saudara dan saya melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sehingga kita yang percaya, saudara, kita diangkat. Kita mengalami rapture. Kita langsung terangkat bersama dengan orang-orang percaya, dijemput Tuhan Yesus di langit-langit. Haleluya. Yang kedua, saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, tidak boleh dengan tangan kosong atau tangan hampa. Perhatikan di ayat 15 di sana, di kalimat terakhir, di ayat 15 berkata, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Amin. Saudara perhatikan, setiap hari raya berkaitan dengan hari panen. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak boleh datang ke rumah Tuhan tidak membawa persembahan. Harus membawa persembahan. Namanya persembahan, berarti kita membawa sesembahan kepada yang kita sembah, yaitu korban. Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan itu adalah korban yang harus kita persembahkan kepada sesembahan kita, kepada Tuhan Yesus. Makanya saudara perhatikan, waktu ada Tuhan Yesus di bait Allah dan memperhatikan semua orang yang memberi persembahan. Satu ketika ada orang kaya, saudara, membawa persembahan. Tentunya orang-orang tanpa melirik siapa itu, mereka dapat mengenal, wah ini orang kaya. Karena dia membawa koin begitu banyak, ya. Dia jatuhkan koin di kotak persembahan, orang dapat mendengar, wah ini orang kaya. Tiba-tiba ada seorang yang membawa hanya 2 peser, orang dapat mengenal, wah ini pasti orang susah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, janda itu membawa hanya 2 peser. Hanya itu yang dia miliki, harta satu-satunya. Tapi dia bawa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan ini, janda ini tahu kalau menghadap kepada Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membawa persembahan, itu harus kita siapkan dari rumah. Harus yang paling terbaik. Amin. Jangan saudara, uang sudah nggak jelas, sudah kusut-kusut, terus pas kasih persembahan lagi dibuat kecil-kecil sehingga
Di saat dihitung saudara, orang yang menghitung persembahan itu saudara, dak dikduk jer. Takut kalau sobek, iya kan? Saudara harus yang paling terbaik, harus dilipat, harus kita berikan kepada Tuhan. Itu harus yang paling terbaik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak boleh dengan tangan hampa, harus membawa sesuatu kepada Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Yang ketiga, korban persembahan buat Tuhan haruslah yang paling terbaik. Haleluya. Perhatikan ayat 18 dan ayat 19. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Perhatikan ayat 19. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, korban persembahan buat Tuhan haruslah yang paling terbaik. Perhatikan di sana, buah bungaran. Apa itu buah bungaran? Buah bungaran itu adalah buah pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Misalnya saya kasih contoh, mangga. Sudah perhatikan buah mangga. Waktu dia berbuah, ada buah pertama yang duluan mateng, duluan masak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, buah pertama itu rasanya manis kan. Rasanya lebih enak daripada buah setelah itu. Itulah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Buah bungaran, buah hasil pertama dari kebunmu, dari apa yang saudara dapatkan dari kebun saudara, baik itu hasil bumimu, itu yang harus dipersembahkan kepada Tuhan adalah buah pertama atau hasil pertamamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya perhatikan bangsa Israel diberkati Tuhan dengan luar biasa karena mereka memberikan hasil pertama untuk Tuhan. Selanjutnya baru mereka boleh nikmati. Makanya tidak heran kalau Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membawa sesuatu kepada Tuhan, jangan yang terbaik, harus yang paling terbaik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bupati saja, kita harus memberikan yang terbaik. Masa untuk Tuhan sama sih pemberian kita kepada manusia dan kepada Tuhan kok sama? Untuk Tuhan harus yang paling terbaik. Ketika kita bertugas untuk melayani Tuhan, ya kita harus datang lebih awal. Harus memberikan yang paling terbaik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita harus memberi untuk Tuhan, itu harus yang paling terbaik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Umat Tuhan, gereja Tuhan yang pertama harus mengingat hari-hari raya yang sudah Tuhan tetapkan. Tidak boleh kita lewatkan. Harus kita lakukan. Dan kita harus rayakan. Haleluya. Yang kedua, kalau kita datang kepada Tuhan, tidak boleh dengan tangan hampa. Harus membawa korban persembahan. Saudara, saya percaya di saat kita memberikan untuk Tuhan, Tuhan pasti perhitungkan dan Tuhan pasti berkati. Amin. Haleluya. Yang ketiga, korban persembahan buat Tuhan haruslah yang paling terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka sehingga menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa Tuhan berkati hidup mereka. Masa muda mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan menghibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan sejati. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun.
Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, umur panjang. Tuhan terus memberkati mereka dalam pertumbuhan iman. Haleluya. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.